Terus gue iseng bang, coba lirik kali ya. Kali aja yang gue lihat tuh salah, yang gue dengar tuh salah. Tangga itu bang, jadi kan kalau tangga kan gini kan muter, lama-lama kan nggak kelihatan tuh. Itu ada kaki bang. Di situ pas dia buka mata, lama-kelamaan jelas dia ngelihat di depan dia. Jadi kan dia gini kan, tapi dia bisa ngelihat ke depan gitu kan bang, walaupun dia rebahan gitu. Dia ngelihat di depan dia ada pocong bang, berdiri di jempol kakinya dia. Kayak sengaja bangun lu gitu. Oh, tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputro Kristiansyah. Seperti biasa nih, malam ini gua udah menghadirkan narasumber nih yang mau menceritakan pengalaman horornya saat berada di rumahnya nih. Kita kenalan dulu ya, sebelah gua ada Bang Yuda. Halo Bang. Halo. Sehat Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah ini kan rumah ya Bang, rumah yang pernah lu tempatin, dari katanya di bekas peninggalan kakek lu nih. Betul. Oke, nah kalau boleh tahu daerah mana tuh Bang? Kalau untuk daerahnya mungkin gue nggak berani ngasih tahu ya, karena takutnya ini kan kaitannya sama keluarga. Jadi mungkin gue kasih spillnya tuh yang lebih luas gitu. Kotanya aja lah. Kotanya aja ya. Di daerah Bekasi. Oh di Bekasi. Iya. Kan Bekasi luas nih. Enggak kita spesifiknya jalannya enggak ya. Betul. Oke. Dan ini kan peninggalan kakek ya. Nah itu lu baru nempatin tuh tahun berapa? Jadi gue nempatin itu tahun 2012. Lulus SMA gue tinggal di situ. Baru nempatin sama keluarga berarti itu ya? Sama keluarga. Dan itu berapa tahun Pak kalau boleh tahu? Gue tinggal itu di sana kurang lebih sekitar 7 tahun. 7 tahun? 5 sampai 7 tahun lupa. Sekitar segitu aja ya. Berarti sekitar pindah itu 2017 atau 2019 ya? Oh iya betul. Kan 5 sampai 7 tahun tadi. Iya. Oke. Dan tadi kan lu pindah berarti sekeluarga nih. Nah kalau boleh tahu anggota keluarga tuh berapa orang di situ yang nempatin? Untuk keluarga inti gue di situ ada 5 orang. 5 orang. Sama gue. Oke, berarti orang tua 2, adik 2. Adik 2. Oke. Dan situ kan tadi sempat cerita dikit nih Bang ya. Lu sempat nemuin tulang Bang di situ. Betul. Oh bukan lu ya, sorry. Tukang ya Bang ya. Jadi tukang lagi renovasi. Ini tuh nemuin tulang yang dibungkus dengan kain kafan. Oke. Dan itu gimana ceritanya kita akan dulu di Bang ya. Iya. Nah seperti biasa nih, sebelum masuk ceritanya gue mau nginfoin ke kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel Kisah Tengah Malam, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang Yuda, nggak usah lama-lama lagi nih. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang Yuda, jadi gimana tuh ceritanya? Jadi awal pertama gue pindah ke situ tuh, emang gue ngeliat tuh rumahnya, gue sih sudah menyadari kalau rumah itu tuh kayaknya kurang enak gitu. Karena gue kasih gambaran sedikit ya terkait rumahnya nih. Jadi rumahnya itu posisinya tuh di pojok Bang. Rumahnya gede dan tingkat. Nah tapi modelnya tuh model-model rumah tua. Oh iya. Terus karena mungkin banyak ruangan kosong ya, jadi ya mungkin itulah jadi banyak juga gitu. Terus di depan rumahnya itu ada teras lumayan besar, halaman gitu. Nah ada pohon rambutan yang gede banget dan di bawahnya itu gue nggak tahu siapa yang naro, iseng banget menurut gue. Tapi ada ayunan di situ. Ada ayunan. Ada ayunan. Tapi ayunannya bukan dibuat dari kayu atau dibikin sama orang ya, tapi ini bener-bener ayunan jadi yang besi, ada rangkanya sendiri. Iya. Ya mungkin itu dibuat untuk main cucu kali ya. Nah, tapi gue nggak tahu. Tapi kondisinya tuh udah berkarat gitu. Nah terus rumahnya itu posisinya ada di pojok dan itu tuh selalu gelap. Jalanannya gelap, rumahnya juga bukan rumah yang pencahayaannya banyak gitu.
kayak senangnya remang-remang Remang-remang gitu. ya. Nah justru gue pribadi nggak suka, malah justru kalau misalkan rumahnya tuh remang-remang. Nah udah kondisinya rumahnya seperti itu dan gue yakin ini rumahnya nggak asik banget sih gitu kan. Nah terus gue mau jelasin sedikit tentang denahnya nih. Denahnya itu pintu masuk pertama itu ruang tamu. Masuk ruang tamu kanan kiri tembok. Setelah ngelewatin kayak lorong gitu, itu nanti abang ketemu kayak ruangan luas gitu, yang dimana itu ada kamar, terus di sebelah kanan pojok itu ada pintu ke arah kolam ikan yang ada air terjunnya. Berarti arah Terus, belakang itu ya? Iya, arah belakang. Di sebelahnya kolam ikan itu ada musola yang jarang dipakai. Nah, di samping musola itu kebetulan kamar yang gue tidurin, Bang. Oke. Nah, pas banget kalau misalkan keluar dari kamar, itu tuh sebelah kiri posisinya ada toilet. Iya. Depan kamar gua itu kamar orang tua gua yang orang tua gua tempatin. Nah, seberangnya nih Bang, itu ada kamar tamu yang selalu kosong. Yang mana itu tuh ada jendela yang mengarah ke pohon rambutan itu. Iya, betul. Pas banget Bang depannya itu. Nah, di belakang tembok kamar tersebut, yang kamar tamu itu Bang, itu ada komputer tempat gue biasa main Bang. Karena gue orangnya suka ngegame dan kebetulan teman-teman gue itu sering main buat kayak ngulik lagu atau main game. Nongkrongnya di situ. Iya, gitu kan. Nah, di sebelah kanan si komputer ini jalan menuju ke garasi. Oh iya. Jadi jalan garasi itu ada dua, bisa lewat dapur, bisa lewat situ. Iya. Tapi di situ ada memang ada kandang kucing Bang di situ, tempat kucing gua. Kalau kita main komputer nih belakangnya itu tuh tangga Bang. Lantai 2 ini. Lantai 2. Yang mana lantai 2 itu rumah gede banget Bang. Jadi banyak banget yang kosong. Jadi atas juga itu jarang ada yang itu naik gitu kan. Di lantai 1 itu 3 kamar ya? Lantai 1, 1, 2, 4 tuh. 4. Gila, gede juga berarti. Gede banget Bang. Nah di bawah tangga itu ada dapur. Yang mana di dapur itu di belakang ada connecting door buat nyambungin ke dapur kotor beserta kamar-kamar asisten rumah tangga. Oh iya. Nah di dekat kamar asisten rumah tangga itu ada tangga lagi menuju ke atas. Jadi bisa lewat belakang, bisa lewat rumah dalam. Nah di samping dapur bersih itu baru kamar kakek gua. Udah nggak ada Bang. Udah nggak ada. Nah kira-kira seperti itu gambaran denahnya ya Bang. Awal pertama gua ngerasain ada yang aneh waktu gua ini Bang, pas sholat. Jadi gua mau sholat, kebetulan gua setelah sholat tuh emang niatnya mau main game. Gue sholat, gue kan lipat sejadah nih selesai sholat di kamar gue, di kamar yang pojok situ. Jadi gue tuh jalannya agak jauh tuh, nyebrang tuh Bang, dari kamar ke tempat komputer. Nah, gue lipat, gue nyalain. Kan sembari nunggu komputer nyala, standby, gue ambil minum gitu kan. Terus gue balik lagi ke kamar ngambil handphone. Gue inget banget Bang, sejadah itu sama sarung udah gue lipet rapih, udah gue taruh di atas kursi meja gue kerja gitu, meja gue belajar, itu gue udah lipet rapi Bang. Terus pas gue balik, lah kok kegelar. Terus lu tau gak sih Bang, kalau orang abis pakai sarung tapi yang males ngerapin dilepas gitu aja, taruh aja gitu. Iya, kok aneh ya. Anjir nih apa sih gitu kan. Oke. Gue kayak yang masih denial Bang. Udahlah. Mungkin gue lupa kali ya. Skip gitu kan. Udah oke. Nah hari itu tuh nggak ada kelanjutan kejadian lagi Bang. Terus di hari berikutnya, ini iseng sih menurut gue. Ceritanya gue setelah ke toilet, jadi saklar kamar mandi tuh agak kendor. Gua harus ganjel pakai gunting Bang. Gue selesai pakai kamar mandi, gue cabut, gue taruh di jadi
kasur di kamar gue itu sebelahnya ada meja kecil. Nah gue taruh situ bang guntingnya. Itu gue abis itu kalau nggak salah gue tuh lagi siapin makanan gitu bang. Balik-balik gue ke kamar, gue nggak sadar guntingnya udah nggak ada. Gue lihat lah kamar mandi nyala lagi. Aneh banget dah. Gue cabut lagi kan. Pikir gue kayak harusnya kan kalau kamar mandi nggak boleh dimatiin ya bang, setahu gue. Iya, nyala terus. Harus nyala terus kan. Ya, gue cabut, gue taruh lagi. Terus nggak lama kemudian gue cabut dulu kan, berkegiatan yang lain. Balik lagi lah tuh gue nyala lagi bang. Guntingnya nancep lagi. Kayak ini apa emang nggak boleh mati ya? Tuh. Nah dari semenjak itu gue nggak pernah matiin kamar mandi. Mungkin itu kejadian-kejadian yang belum bikin gue gemeteran bang. Masuk ke cerita berikutnya bang. Jadi kondisinya ini hari Jumat bang. Maaf, hari Kamis. Tapi besoknya libur. Ada libur nasional. Tanggal merah ya. Tanggal merah. Kebetulan emang saat itu tuh kondisi rumah lagi nggak ada orang. Namanya laki-laki ya bang. Ya nakal gitu. Ya udah di situ gue buka laptop, gue ceritanya nonton film inilah gitu bang. Belum sampai gue nonton, ini baru mau akses nih bang. Mau akses webnya, tiba-tiba lampu bang, cetek, mati, terus nyala lagi, mati lagi, nyala lagi. Pikir gue, aduh, ada lampu cadangan gak ya? Ini kenapa ya? Mungkin udah lama kali, karena kan udah lama gak di maintenance tuh rumah kan. Ya udah, akhirnya gue cari di laci, nggak nemu. Tapi setelah itu lampu itu nggak kedip-kedip lagi. Oke, udah gue lanjut kan. Gue lagi asik tuh bang. Tiba-tiba, gue kaget banget bang. Bener-bener yang langsung gue matiin. Gue lagi main tiba-tiba, dar sebelah kanan gue. Ada yang gedor. Itu gue pengen nangis sebenarnya bang. Anjing, apaan nih? Mana gue nggak tahu ini gue kapan harus pindah dari sini gitu kan. Gue nggak berani ngecek bang. Karena jujur gue orangnya penakut. Yang gue tahu adalah ruangan kanan itu nggak mungkin ada orang. Yang kamar tamu ini ya? Bukan. Tempat kucing. Outdoor, dia semi outdoor. Jadi ada di sekitar 2 meteran dari pintunya, itu nanti ada tembok lagi yang mengarah ke luar. Gitu. Nah, di situ juga ada kolam yang terbengkalai gitu. Tiba-tiba digedor bang. Gue udah nggak bisa berkata-kata. Komputer gue biarin aja, gue masuk kamar, gue selimutan. Gue nggak tahu itu apaan. Tapi posisi nggak ada orang di rumah sama sekali? Nggak ada. Itu ART juga belum ada. Karena waktu itu, karena baru mungkin ya. Jadi kita adaptasi dulu. Ya udah nggak usah pakai ART dulu gitu kan. Pertama yang bikin gue, wah anjing nih. Ini rumah nggak beres. Terus di hari berikutnya, tapi ini kondisinya siang ya bang. Gue kalau malam nggak akan berani. Gue coba tidur di kamar tamu bang, yang di belakangnya tempat main gue komputer itu. Di situ tuh kasurnya emang lebih gede bang. Kalau dibilang tidurnya enakan di mana, enakan di situ. Yang pertama ada jendela, jadi lu nggak sumpek gitu kan. Cuma yang bikin gue bete itu, yang bikin gue nggak tahan di situ tuh nggak betah, karena kalau lu buka hordeng itu langsung ke pohon rambutan itu, dan lu pasti ngelihat ayunan. Jadi gue nggak mau, gue males gue tidur sini. Satu hari itu siang-siang bang, gue lupa kalau nggak salah ada adik gue, tapi adik gue di kamar. Gue lagi ketiduran gitu siang-siang hari libur. Tiba-tiba gue dengar suara berisik banget. Tapi namanya orang tidur kan nggak langsung sadar ya bang. Lama-lama ada beberapa waktu untuk lu sadar dulu kan. Gue agak bangun gitu kan, terus gue melekin mata. Apaan nih suara berisik? Terus gue lihat bang, ini gelas nih bang. Mejanya itu di atasnya ada kaca, dilapisin kaca gitu. Nah di atas meja itu ada gelas bekas gue minum.
gini bang, goyang, Goyang sendiri? iya, astagfirullahaladzim, gue gini, dar, pecah bang. Dan adik gue juga keluarga gue semua lihat emang kaca itu pecah. Gue ceritain, nggak tahu ini gerak, anjir gerak nih sumpah. Ya, makanya gue tepak karena di situ gue kesel bang, anjing. Jangan ganggu lah, gue tuh penakut. Lu kalau misalkan mau nampakin, silakan dari jauh. Jangan bikin gue kaget, karena gue orangnya kagetan. Yang kayak gini-gini nih bikin gue, keringat dingin nih. Ya. Udah semenjak itu gue nggak pernah mau tidur di situ lagi bang. Kamar tamu tadi. Dan gue selalu membiasakan, tadinya ya bang, kamar itu selalu tertutup. Ini kamar kayak kamar yang dilarang dimasukin gitu, ada pesugihan gitu kan. Iya. Akhirnya gue buka setiap hari gue buka kecuali malam, karena kalau malam kan gue nggak suka nih lewat sini gitu kan. Iya. Akhirnya gue punya ART bang. Nah gue nggak tahu nih ya, ART itu nggak pernah lama bang, nggak pernah betah. Nggak pernah betah. Seminggu pertama, 2 minggu pertama gue nggak ngalamin kejadian apapun, tapi ya rumah masih kondisinya yang ini aja gitu, kayak kok mau keluar nggak enak gitu kan, kayak banyak yang mengawasi gitu. Kebetulan orang tua gue juga keseringannya di kamar gitu bang. Adik gue juga, adik gue tuh nggak pernah yang namanya duduk di ruang tamu gitu bang. Nggak pernah ngumpul ya? Nggak pernah. Mungkin malas juga kali ya bang. Sebelumnya sih ngumpul gitu, kita bonding kok. Tapi di situ tuh kayak malas aja gitu, kayak suasananya nggak enak bang. Akhirnya gue punya ART. 2 minggu pertama nggak ada masalah yang tadi gue bilang. Nah, seminggu kemudian minta pulang bang. Terus minta pulang? Minta pulang. Nggak kuat bu katanya. Ngomong ke nyokap. Nggak kuat bu, kenapa? Iya nggak kuat. Lagian juga dia belum cerita tuh bang. Lagian juga kangen sama anak, nggak bisa nahan gitu. Alasannya kangen berarti itu? Kangen sama anak, nggak bisa nahan. Oh gitu, ya udah kata nyokap. Ini kan saya kan emang masih butuh banget ya bantuan kamu sebenarnya. Ya bisa gak minta tolong dicariin penggantinya gitu. Akhirnya 3 hari kemudian sebelum dia pulang dia ajak tuh bang temennya buat gantiin dia. Ya udah akhirnya di briefing sama nyokap gini nanti kamu kerja ini. Oke udah akhirnya yang lama tuh pulang tuh. Gue nggak tahu ya, kayaknya si ART yang lama ini dia belum cerita ke yang baru. Ya udah diem aja gitu. Lalu juga tahu mungkin gitu kan kali bang. Gue ceritanya gue baru pulang dari kuliah bang. Tapi itu sekitar jam gue nongkrong mulu kan. Jadi gue pulang tuh sekitar jam 11 kalau nggak salah. Pas gue mau masuk, terus gue masukin gue buka pagar, terus gue masukin motor. Nah, kalau lu masuk pintu utama itu kan lu bisa langsung ngelihat kamar nyokap tuh bang. Oh iya. Tapi lu nggak bisa ngelihat dapur, nggak bisa ngelihat tempat musola yang ada kolam ikannya, karena ketutupan dinding. Gue gak masuk, namanya gelap ya bang. Gue ngelihat ada cewek bang masuk ke dapur lewat pintu yang di belakang dapur itu, ke dapur kotor. Oh iya. Set, ya kan gue pikir kan, mbak, ya, ART ada. Ya udah, gue masuk. Besok paginya, gue ngomong sama nyokap, Ma minta tolong dong sama mbak, tolong anterin ini laundry, soalnya mau berangkat kampus. Ada acara pagi-pagi. Lah, kamu aja anterin sendiri. Lah, Mbak kan udah nggak ada deh. Maksudnya udah nggak di situ lagi. Oh, udah keluar. Jadi pas malam itu tuh emang udah nggak ada, Bang. Hah? Udah nggak ada? Dari kapan? Dari kemarin sore. Sedangkan gue pulang kan jam 11 tadi. Jam 11 malam, Bang. Aneh banget nih. Kenapa? Nggak tahu. Aneh banget dah, gitu kan. Kenapa di sini banyak yang ini ya nggak betah gitu. Gue bercanda kan, serem gini rumahnya, siapa yang betah? Itu juga kalau misalnya disuruh milih pindah gitu kan. Mungkin pikir gue, ya mungkin gue halu aja capek kali ya. Iya. Oke, dah. Jadi ceritanya hari itu tuh
gue lagi nggak ngampus, jadi gue di rumah aja. Kan gue perokok ya bang, tapi gue nggak mungkin ngerokok di dalam rumah. Iya. Gue keluar lah di teras. Pas gue mau ke teras, itu tuh posisinya gue lupa, sekitar ba'da Isya kalau nggak salah. Oh. Ba'da Isya, gue keluar, kok ada yang nyapu ya? Udah nyapu. Sek. Apa? Karena kan gini bang, ART itu kan kamarnya di belakang. Jadi gue nggak tahu kalau udah ada pengganti atau belum. Yang ngurusin itu nyokap pasti. Jadi gue nggak tahu kan. Ya udah, gue keluar kok ada yang suara nyapu ya. Terus gue keluar, cetek, gue lihat. Pas banget gue lihat gini, emang bener ada mbak-mbak. Sosoknya mbak-mbak. Pakai baju biasa bang. Pakai baju orang normal gitu kayak di rumah, tapi dia masuk lewat pintu yang langsung ke arah ruangan kucing. Oh, ruang kucing itu. Nah, jadi kalau lu dari depan ruangan kucing itu ada pintunya, tapi susah dibuka bang karena udah terlalu karat. Nah gue bingung, ini gue aja nggak bisa buka, masa dia bisa sih, itu kan? Gue lihat. Balik lagi bang, karena gue orang ketakutan kan, gue nggak mau mastiin. Udah ada yang baru ya. Tapi kalau lewat sana ngapain ke sana? Oh mungkin dia mau balik ke kamarnya, tapi lewat ruangan kucing, terus habis itu ke ruang komputer ini. Enggak lewat ruangan komputer, tapi ada jendela kan, ada sekat, jadi lewatin gitu. Oh iya. Apa dia langsung ke garasi, habis itu masuk ke pintu ke dapur gitu? Ya gue mastiin lagi besok paginya. Oh udah ada yang baru ya? Enggak, belum dapet. Kamu cariin lah kalau misalkan ada teman-teman kamu, kan banyak tuh yang di rumahnya ada RT. Belum. Aku makin, belum. Anjing lah, siapa sih gitu kan? Udah, gue nggak cerita bang. Gue diem aja udah, bodo amat lah. Gue takutnya adik gue tahu. Kasian gitu kan. Ya udah gue parnoan ya. Parnoan. Jadi selama ini tuh dia juga ya udah cuek-cuek aja gitu. Tapi yang anehnya tuh dia, gue ngeliat tuh nggak ada mimik wajah yang ketakutan gitu. Jadi gue pikir dia baik-baik aja kan. Terus ini tuh udah agak lumayan ekstrim bang menurut gue. Ceritanya balik lagi gue kan ini ya, kalau kampus tuh pasti nongkrong dulu, jadi pulang malam. Gue pulang bang, itu tuh ya sekitar jam 11:30 lah. Jalanan tuh benar-benar gelap. Kalau masuk ke komplek itu tuh benar-benar gelap bang. Pencahayaannya cuman dikit. Belok ke kanan kan rumah itu kan pojok ya bang. Jadi kalau lu belok kanan, nah itu udah langsung kelihatan rumah. Jadi lu masuk itu rumah pertama yang paling pojok itu rumah peninggalan kakek gue dulu. Gue masuk, gue naik motor gitu kan. Pas gue berhenti ke gerbang, ya biasa bang kan dengerin lagu ya pakai headset. Gue matiin dulu, terus gue cabut. Habis itu gue simpen handphone dalam kantong, baru gue buka pagar bang, gerbang. Gue ngeliat ayunannya gerak sendiri bang, ngayun. Logikanya gini ya bang, itu kan pohon gede ya. Iya. Kalaupun angin, pasti tuh pohon gerak. Yang kedua, ayunan itu nggak berdiri di pohon, nggak ngenyangga di pohon. Iya. Mungkin kalau emang dia nyangganya di pohon terus kena angin, gerak wajar ya. Kalau ini tuh ditanam bang, di tanah, pakai besi, mungkin nggak sih gerak-gerak? Oh, mungkin. Dan geraknya tuh nggak cuma tapi bener-bener gini bang. Kenceng geraknya. Kenceng. 11:30 siapa yang habis main gituan kan? Di situ gue langsung udah gue nyalain motor, gue cabut ke warkop, gue diem. Gak jadi balik gue bang. Anjing, gue di situ dilema, gue mau pulang apa enggak ya? Tapi gue tidur di mana jam segini, siapa yang masih melek gitu kan? Itu teman gue chat-chatin satu-satu bang. Gue mau nginep. Lama gue sekitar 30 menit di warkop, gue chat-chatin teman gue, lu di mana? Lu masih bangun nggak? Akhirnya akhirnya gue nginep tempat dia. Semenjak itu tuh gue nggak pernah masuk lewat situ bang. Gue lewat pintu samping. Bodoh amat, kunci gue ganti, jadi gue nggak megang kunci utama, gue megang kunci samping. Gue selalu lewat situ. Nah, apesnya ternyata nggak di situ doang bang. Kayaknya di semua sudut rumah tuh ada gitu. Ini kisahnya tuh cerita gue lapar bang.
Karena kalau gue itu kan masaknya nggak mau di dapur bersih, ribet soalnya. Apa namanya barang-barangnya tuh ada di dapur kotor semua. Jadi gue masaknya di sana kan. Malam-malam masak mie. Itu gue memutuskan untuk masak mie aja bang. Gue tuh bener-bener yang berperang. Ayo ya udah deh lah. Enggak bohong, ini mah cuma ilusi gitu kan. Udah gue masak. Jadi kalau masak nih bang, ini top table nih. Samping lu, kalau ke pojok itu tuh ruang kamar ART. Ya. Nah sebelum itu tuh ada tangga bang. Oh yang ke lantai 2 ini. Tapi tangganya tuh tangga yang tangga yang besi bang. Oh muter. Iya yang muter. Gue tuh ngerasa sih bang sebenarnya. Tapi balik lagi gue kayak, aduh anjing gue lapar gitu kan. Masa gue harus nahan gitu kan. Gue lawan aja itu pikiran nih itu semua kan. Gue masak. Tiba-tiba ada yang bunyi bang. Suara orang naik ke tangga. Tapi kan tangga itu kan tangga yang muter yang besi bang. Otomatis kan kedengeran banget ya. Iya jelas banget. Iya deng. Nah, gue diem dulu tuh bang. Itu si mie itu sampai kalau udah kematangan kan sampai itu kan keluar airnya buihnya kan keluar tuh. Sampai itu diem sampai itu keluar aja gue masih anjing tadi apaan tadi ya? Gue gak berani ngeliat samping bang. Masalahnya tuh kalau nggak dipakai ruangannya tuh pasti dimatiin lampunya. Dan itu kosong. Jadi kayak wah anjing ini sarang nih yakin gue gitu kan. Terus gue iseng bang. Coba lirik kali ya. Kali aja yang gue lihat tuh salah, yang gue dengar tuh salah. Terus pas gue lihat gini kan, itu kan agak remang ya bang. Yang gue nyalain itu cuma lampu dapurnya aja. Gue lihat samping, tangga itu bang. Jadi kan kalau tangga kan gini kan muter. Lama-lama kan nggak kelihatan tuh. Itu ada kaki bang. Berarti di lantai 2-nya itu? Di lantai 2-nya ada kaki bang. Terus gue langsung, gue matiin kompor, gue tinggal. Gue udah nggak mau lagi. Udah anjing, ini udah nggak beres nih. Udah kan. Akhirnya gue tuh cerita bang sama orang tua, nih kayaknya rumah nggak beres dah. Kenapa sih gitu kan? Dari awal-awal pindah banyak banget. Mungkin si adik-adik nggak cerita gitu, mungkin karena dia takut atau nggak bisa cerita saking shocknya gitu kan. Emangnya mama nggak sama mama nggak sama papa nggak pernah ngerasain? Ya palingan dengar gitu doang, gitu wajar aja. Nah dia bilang katanya gini bang. Jadi kamar dia itu kan nggak berdekatan sama ini kan, nggak berdekatan sama yang kolam ikan itu, yang masjid. Nah tapi kadang-kadang nyokap tuh sering kayak beresin sesuatu di kamar gue gitu bang. Karena mungkin gue buru-buru terus berantakan, jadi dia yang ngerapiin. Ya. Nah dia tuh sering kayak denger kolam ikan lu gini gimana sih? Kacak. Ada yang terus ada ikan yang kayak berontak takut gitu. Kan kalau gini kan ikan pasti takut kan. Itu gitu. Tapi ada ikannya di situ. Ada ikannya. Gue masih inget banget gurame gede gitu kan. Gurame sama nila. Nah, terus juga lantai 2 itu, Bang. Itu tuh bisa dikatakan nggak pernah ditidurin, nggak pernah disolatin. Semenjak pindah ini nggak pernah? Nggak pernah. Soalnya tadinya itu tuh rumah keluarga, Bang. Yang mana ya misalkan si kakek ini punya anak, terus anaknya ini udah nikah, akhirnya numpang di situ dulu. Iya. Jadi sebenarnya itu tuh kapasitas rumah yang nggak mungkin ditinggalin buat satu keluarga doang kayaknya. Karena gede banget, Bang. Tapi di atas itu dulu memang ditinggalin. Tapi udah lama karena mungkin anak-anaknya mereka udah punya rumah. Jadi ya udah ditinggalin, akhirnya jadi kosong. Nah, terakhir gua itu ngelihat di sana itu jadi gudang, Bang. Gue pernah coba naik ke sana, tapi karena ada tukang, makanya gue berani gitu. Mungkin gara-gara saking lamanya kali ya, itu tuh ada sarang tawon, Bang, gede banget. Ada kali seginilah, segini. Gede juga. Saking udah kosongnya, gue pernah bilang sama nyokap gue gitu, kayak siapa kek suruh tidur sini gitu. Jangan dibiarin kosong gini, kasihan. Ini rumah jadi nggak keurus yang pertama, yang kedua.
jadi serem gitu kan. Karena gua itu sering banget Bang denger suara lari di atas. Oh. Deg gitu. Nggak jarang bahkan. Tapi gua udah bodo amat, gua nggak mau mastiin, nggak bakalan naik gua, apalagi kalau malam dan sendiri, nggak akan mau gua. Dah. Nah makanya gua nggak pernah ngalamin kejadian aneh-aneh kalau di atas, karena gua nggak pernah naik ke atas sendiri. Iya. Nah masuk ke cerita ini lumayan epic sih Bang. Jadi kakaknya nyokap, dia kan bisa dikatakan orang Sunda ya Bang, apa ya, Sunda Jawa gitu ya. Karena dia dulu tuh dia lahirnya di Cirebon gitu. Lagi main Bang ke situ, lagi nginep. Gua nggak tahu, lupa momen apa dia lagi main, tapi lumayan lama Bang. Terus di suatu sore, ini udah mau hampir maghrib nih Bang. Gue lagi main komputer. Terus gue lihat keluar dari kamar si apa namanya, kamar bekas kakek. Oh, yang lama ini. Keluar, set. Gue nggak tahu ya, dia itu langsung nengok ke kiri atau ke kiri. Kalau lu keluar dari kamar kakek gue itu kan, itu tuh ke kiri langsung kelihatan ini Bang, kelihatan pintu si apa, kolam ikannya itu. Iya. Gue nggak tahu dia ngeliat dulu baru jalan atau gimana, gue nggak ngerti. Ya, tapi yang pasti ketika gue dalam keadaan lagi main, gue dengar kayak ada orang marah-marah, pokoknya pakai bahasa Sunda tapi Bang. Kalau gue kan nggak ngerti ya bahasa Sunda, jadi dia ngomong, ada yang ngomong-ngomong pakai bahasa Sunda, tapi kayak orang marah dan nyerocos gitu Bang. Terus gue agak nengok kiri kan, lah, bude tuh gitu kan, ngapain deh? Kan gue tegur, ngapain udah ke situ? Udah nggak usah ke situ. Ngapain marah-marah ke situ? Kan gue bilang gitu. Dia marah-marah Bang, tapi ke arah apa namanya, kolam ikan itu. Oh, ke arah kolam ikan. Iya, marah-marah yang benar-benar orang kesal banget gitu loh Bang. Pakai bahasa Sunda, gue kan nggak ngerti ya. Udah gue tarik. Udah kenapa sih? Ngapain sih? Udah jangan di situ. Marah-marah ke ke ruangan kosong itu, ngapain sih, bikin orang takut aja. Terus dia bilang gini Bang, itu lagian apa namanya, disuruh pergi bukannya pergi, malah duduk di situ, kadang-kadang ngacak-ngacak kolam ikan. Lah, gue kan langsung kayak keingetan omongan nyokap ya, katanya ada yang sering kecek-kecek gitu. Oh anjing, jangan-jangan itu lagi ya. Akhirnya gue menyadari Bang, karena gue kan berdampingan banget sama kolam ikan itu, kamar gue ya kan. Akhirnya gue menyadari di situ, gak setiap malam, tapi sering kali malam-malam itu ikan tuh ribut Bang. Iya. Kayak digangguin aja gitu, kayak mau ditangkap kan ikan pasti berontak kan. Iya. Sedangkan ya itu ada apa? Maksudnya malam-malam ngapain orang rumah iseng nangkep ikan, nggak mungkin kan? Dah di situ. Ini aneh juga nih di sini. Gue nggak pernah sholat di situ karena iseng Bang. Kalau lu sholat di situ, otomatis lu membelakangi kolam ikan itu. Gue iseng banget. Udahlah biarin aja. Terserah lu mau ngapain. Yang penting jangan nongolin muka, jangan bersuara. Udah lu cukup gitu aja, lu mau main terserah. Gue udah kayak gitu Bang. Bude gue udah masuk kamar, udah aman lah gitu. Udah, ya gue anggap kayak ya udah cabut kali. Gue tutup pintunya Bang. Gue nggak mau sampai itu tuh kelihatan dari pandangan gue. Nah, terus tragedi selanjutnya nih Bang. Temen gue itu, jadi kita itu, gue berteman emang suka banget, doyan banget main musik gitu. Jadi satu hari kita ngumpul lah tuh di teras Bang. Beberapa kali juga teman-teman gue tuh masuk kayak mau minta minum atau goreng-goreng makan, goreng nugget gitu. Jajanan lah. Jajanan. Karena emang di situ posisinya keluarga gue lagi pada keluar kota. Makanya gue minta temenin teman-teman gue itu, udah lu nginep aja gitu kan. Nah, ada satu teman gue Bang, bawa cewek. Gue dibantuin sama dia kebetulan yang bawa cewek ini, teman gue yang bawa cewek, buat masak. Bantuin gue buat nanti kita masak banyak, baru kita bawa ke depan makan bareng-bareng gitu kan.
Nah ceweknya teman gue ini ikut bang. Ikut masuk nih. Ikut masuk, udah bantuin. Habis itu dia ngomong kalau nggak salah, Cil, aku ke depan dulu ya ngambil apa gue lupa gitu. Dia ke depan set. Habis itu dia nggak balik-balik lagi bang, nggak berani masuk lagi. Terus habis itu gue kan udah selesai ya masak. Nah teman gue ngomong, gimana sih kamu Cing, bukannya bantuin? Aku jadi cuman berdua doang gitu sama Yuda. Tadinya bantuin, malah ditinggal gitu aja. Terus dia nangis bang. Nangis. Aku takut Cil. Jadi si cewek itu manggil teman gue tuh Cil. Aku takut Cil. Ya pulang aja yuk. Mukanya kayak pengen nangis. Pulang aja yuk. Kenapa sih lu? Tuh. Udah ayo pulang aja. Pulang sekarang aja pulang gitu kan. Itu tuh sekitar jam 9-an bang, belum terlalu malam lah. Kan? Ayo pulang aja sekarang gitu. Lu kenapa sih gitu? Udah nanti aja. Gue nggak mau cerita di sini. Gitu. Tapi gue nggak tahu dari temen gue, gue nggak tahu langsung. Justru gue diceritain bang. Pulanglah mereka naik motor bang, dibonceng di perjalanan. Si cewek temen gue ini ketawa bang. Berkali-kali bang. Terus lama-lama nangis. Aduh. Lu kenapa? Istighfar lu. Kenapa lu? Gitu kan. Nggak nyaut sama sekali. Sampai akhirnya apa? Teman gue melipir di warung, bang, tolongin bang. Ini cewek gue nggak tahu nih kenapa nih. Udah habis itu nggak tahu sama sama orang warungnya tuh diapain. Pokoknya diusap-usap itu udah akhirnya hilang. Pulang lah mereka. Besokannya teman gue ngechat gue, lu mau tau nggak cewek gue nih kenapa kemarin minta pulang? Kenapa? Diceritain lah bang, shock gue. Akhirnya sama teman gue itu pas udah tenang baru dikorek bang. Kenapa? Lu kenapa? Ada cewek rambutnya panjang sampai kaki duduk di air terjun itu bang, di tembok air yang ada ukiran-ukiran bentuk air terjun di bawah, di atasnya kolam ikan. Memang kondisinya itu abis gue buka karena itu kan ini kan sorenya itu gue lupa nutup, itu kebuka. Dia bilang ada putih, terus rambutnya panjang sampai kaki, cuman duduk gini doang bang. Terus pas ceweknya itu lihat si makhluk yang di air terjun itu cuman gini bang. Dah, habis itu dia langsung kabur. Nah, pas gue korek-korek ternyata emang si ceweknya temen gue ini agak sensitif bang. Oh, agak peka ya. Agak peka. Dan dia ini si makhluk ini suka. Makanya sempet ikut. Gila. Gue sampai terheran-heran, ini apa yang harus gue lakuin ya? Gue cerita aja semua-muanya yang gue alamin di rumah ini ke keluarga supaya ya udahlah jual aja nih rumah gitu kan. Tapi ya nggak segampang itu kan bang. Itu nyokap gue juga sama bokap nggak segampang itu buat percaya, karena ya mungkin dia udah sibuk sama urusannya jadi nggak terlalu mikirin itu, nggak terlalu notice soal hal itu gitu. Kejadian berikutnya nih bang, ini menurut gue termasuk yang epic banget sih bang, karena orang ini sampai sakit bang. Hari pertama, jadi ini om gue itu cerita lagi nginep, karena gue dekat sama dia kan. Jadi gue cerita lah bang, di rumah ini tuh gini. Heran dah, kenapa ya, aneh banget gitu kan. Kejadiannya tuh bener-bener nyeremin banget gitu. Nggak betah tinggal di sini om. Gitu. Masa sih? Dia denial bang, kayak nggak percaya gitu. Masa sih? Memang bisa dikatakan dia itu pemberani gitu. Akhirnya, ini salah juga sih menurut gue. Dia kayak nantang itu. Ini mah cuman hayalan kamu doang kali. Ya udahlah, coba nih ya om tes. Dia tidur di atas. Oh, di lantai atas. Tidur di atas. Pas dia tidur, dia sendirian bang, benar-benar sendirian. Gua nggak mau nemenin gitu kan. Ya udah terserah, tidur aja gitu. Nggak janji bakalan ada kejadian apapun.
Tapi ya udah silakan gitu kan. Katanya dia gini bang, dia tuh ngerasa tidur nyenyak sekali, gitu. Nyenyak banget. Tapi dia mimpi bang, dan mimpinya itu di rumah itu, di lantai itu. Tapi kondisinya itu bukan di kamar, dia tiduran di karpet, tapi di nih kayak gini bang. Ini kan depan studio kan ada ruangan space gitu kan. Nah dia tidur di situ. Rasanya tuh berisik banget. Ada yang lari-larian, ada suara orang ngobrol gitu di mimpi itu ya. Terus abis itu dia ngerasa di mimpi itu tuh dibelai gini bang. Oh, kepalanya diusap, diusap. Otomatis kan kayak makin kayak, kok main fisik. Walaupun itu dia rasa mimpi. Terus abis itu lama kelamaan badan dia makin panas bang, rasanya katanya. Gak lama kemudian leher dia tuh kayak lu digini nih bang. Oh, dicekek ya? Tapi setelah itu gak cuma dicekek bang, ditarik bang ini loh. Sampai mangap. Abis itu dia langsung meleng. Astagfirullahaladzim, turun. Dia cerita sama gua. Kan udah dibilang aku nggak berani janjiin ada apa dan atau ada atau nggak ada sesuatu di atas. Tapi ya silakan rasain sendiri. Dibilang ini kayaknya cuma mimpi sih, gitu kan. Masih rasanya dia masih kayak belum percaya gitu. Mungkin dia belum lihat langsung atau gimana. Karena mungkin itu kan mimpi bang. Dia ngerasain mimpi tapi rasanya tuh kayak nyata gitu. Iya. Selang 2 atau 3 hari kemudian, coba lagi kali ya, dibilang gitu. Dia total tuh sekitar 8 hari dia nginep di situ bang, karena ada urusan waktu itu. Serius om, emang masih mau nyoba, masih belum percaya. Nginep lah di sini aja, nggak usah ke atas sebulan gitu. Pengen tahu. Enggak, makanya coba aja langsung biar sekalian. Ya udah. Di hari ke berapa tadi, selisih 2 atau 3 hari bang, dia naik lagi ke atas, tidur di atas. Ini yang gue bilang sampai sakit bang. Mungkin dia itu nantang kali ya, gue nggak tahu. Di atas gue nggak tahu dia apa yang dia lakuin, tapi kayaknya ini udah mulai mengganggu si makhluk ini. Dia lagi tidur bang, dia layaknya orang tidur, rebahan tenang ini kan. Pas dia udah mau pules, rasanya tuh kayak jempol kaki kanan dia ada yang nginjek bang. Tapi nginjeknya diginin, ditekan lama-lama kenceng. Aduh, kenapa nih? Dan tapi dia belum ngebuka mata. Katanya sakit banget. Kayak kuku diginin bang. Iya, ditendet gitu kan. Aduh, ngilu banget. Nah, terus dia buka mata lah bang. Karena mungkin remang-remang kali ya. Habis itu pas dia buka mata, lama-kelamaan jelas dia ngelihat di depan dia. Jadi kan dia gini kan, tapi dia bisa ngelihat ke depan gitu kan bang, walaupun dia rebahan gitu. Dia ngelihat di depan dia ada pocong bang, berdiri di jempol kakinya dia. Kayak sengaja bangun lu gitu. Oh, tuh. Berdiri doang gini bang. Aduh. Dia belum terlalu ngeh sama mukanya. Tapi dia udah ngerasa gemeteran. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuman bang, om gue cuman bilang gini, astagfirullahaladzim. Om cuman merem. Udah di situ cuman, ya Allah. Tiada kekuatan selain engkau. Tolong bantu. Tapi lama-lama makin sakit bang. Makin ditendet. Dia kan merem kan bang. Iya. Tahu apa yang dilakuin sama tuh makhluk bang. Pas om gue melek lagi berharap makhluk itu udah nggak ada. Ternyata makhluk itu dalam keadaan ruku bang. Ruku ngadep ke muka om gue. Gila. Gue kayak pas dia cerita, wah jangan sampai gue nggak mengalami hal itu. Dia bilang gini bang, baunya amis banget. Darah, gimana sih? Iya, darah. Anyir, amis, mukanya tuh hancur bernanah.
Di situ dia cuma diem doang bang, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa baca apapun, dia cuma diem, bener-bener diem. Setelah itu dia pingsan. Langsung pingsan itu? Pingsan. Kayak kemarin udah hilang gitu aja. Besok paginya panas bang. Sempat beberapa kali dibawa ke dokter gitu, tapi ya nggak menyembuhkan. Akhirnya kita kayak ini bang, udah sadar gitu, kayak nggak, wah masa sih gitu, nggak cuman menganggap ini tahayul atau ilusi semata gitu. Terus akhirnya ya keluarga sepakat buat coba dong tolong panggil Ustadz. Kenapa sih, ada apa dengan rumah ini? Apakah cuman karena terlalu lama kosong atau ada satu hal yang bikin rumah itu tuh jadi banyak gitu. Iya. Ternyata pas kita cari tahu bang, ada satu cerita yang mungkin ini ditutupin ya dari keluarga gua, karena mungkin gua mau tinggal di situ gitu. Katanya sebelum gua pindah ke situ ada tukang yang lagi renovasi. Kebetulan di dekat pohon rambutan itu. Dia lagi renovasi ceritanya, karena katanya ada pipa yang kayaknya bocor gitu. Lagi renovasi, pas dia gali, dia nemuin tulang belulang, tapi bukan tulang belulang hewan bang. Gue nggak tahu tulang belulang apa spesifiknya, tapi tulang itu dibungkus sama kain kafan yang berbentuk pocong gitu. Oh, dibungkus gitu. Dan bukan cuma tulang aja. Ada sesuatu kayak baca-bacaan gitu bang. Di dalamnya itu? Di dalamnya. Keluarga gue baru ngomong. Nah, dan ternyata itu tuh tanaman orang bang, ditanam sama orang. Ada yang ngubur itu? Ada yang ngubur. Nah, gue baru tahu ceritanya itu, ini kakek gue itu udah nggak ada bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah almarhum. Nah kebetulan memang dia itu pekerjaannya bisa dikatakan bagus bang. Dia pejabat, sering keluar kota, sering keluar negeri gitu. Akhirnya dia ketemu sama satu perempuan nih, dia profesinya sebagai mugari bang. Mugari ini kayaknya suka nih sama kakek gue ini. Dipelet lah kayak gitu. Nah ternyata yang nanam itu ya dia dibikin gak pulang bang, 2 tahun. Buset dah. 2 tahun gak ingat keluarga, boro-boro ngechat enggak sama sekali. Istrinya lagi sakit bang, nggak ada sama sekali nanyain. Tapi yang anehnya, tahu-tahu tiba-tiba dia pulang, tiba-tiba dia baik sama semuanya. Kan aneh bang. Kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Iya, kayak tahu-tahu pulang kayak jadi baik sama istrinya, ngasih makanan gitu, ngurusin atau sama cucu-cucunya gitu. Ya dia dengan pulang aja bang, itu menunjukkan kalau dia tuh udah berubah gitu kan. Orang sebelumnya sama sekali nggak pulang, sama sekali nggak komunikasi. Sampai keluarga tuh kayak yang, wah gila nih, ini udah kita lupain aja deh. Ada orang ini tuh, kita nggak usah anggap dia ada gitu. Iya. Karena memang ulahnya si cewek itu. Iya. Nah Ustadz bilang, orang pintar ini bilang, ini ada yang nanam bu, dan ini bukan cuma sekedar barang, ada isiannya, ada yang ikut, dan ini lumayan lama jangka waktunya saat dia ditanam sampai ditemuin itu. Ini jinnya kuat bu, jinnya beranak cucu, dan di rumah ini. Gila sih. Pantesan aja. Gue sih di situ percaya bang, gue percaya sekali akan hal ilmu-ilmu hitam kayak gitu. Tapi gue nggak yang melajari itu nggak. Tapi gue percaya bahwa ada orang yang bersekutu dengan setan untuk menjatuhkan orang lain atau bikin orang lain suka sama dia. Itu gue percaya sekali. Terus akhirnya ya kita sama keluarga sepakat buat, ya udah Pak Ustadz, ini gimana solusinya supaya rumah ini aman, tentram. Supaya nggak ada gangguan ini lagi. Kita jujur terganggu sekali gitu. Ya udah akhirnya Ustadz bilang,
silakan bacakan surat Yasin selama, kalau nggak salah gue lupa, 21 hari berturut-turut setiap habis sholat fardu. Bacakan surat Yasin, terus kemudian bacakan surat ayat kursi. Kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Sekuat itu katanya bang. Kuat banget berarti. Kuat banget bang. Dan gue nggak tahu ya, terakhir Ustadz ini bilang alhamdulillah udah aman. Tapi ada beberapa yang nggak bisa diusir, kayak yang akhirnya negosiasi. Ini tempat gua, gitu. Jadi jangan ganggu gua nggak akan ganggu lo. Ya udah kita masing-masing aja hidup, gitu bang. Saking nggak bisa diusirnya, udah capek mungkin ya, kayak keluarga gue, ya udahlah. Ngalah aja lah kita. Gue nggak tahu saat ini kayak gimana kondisinya rumah itu, karena udah lama banget gue nggak coba main ke sana bang. Sekali-kali gue emang pengen coba lewat gitu, pengen tahu ini rumah udah ada orangnya atau enggak, kayak gitu lah bang. Berarti tadi habis di ngajiin itu nggak lama lu pindah? Sekitar 2 atau 3 bulanan gue pindah bang. Oh, setelah habis di ngajiin itu 21 hari berturut-turut. Karena kata Ustadz ini, dia bilang nggak bisa semua, tapi lebih baik dari yang awal gitu. Nggak sebanyak yang awal, tapi yang terakhir ini udah susah. Oh, satu lagi bang, gue skip. Lu ingat gak yang gue cerita, gue lagi buka situs XX, ternyata ada yang ngedor. Di situ ada monster berbulu. Monster? Dia selalu di situ, nggak pernah kemana-mana. Tapi ngeliat lo itu? Enggak. Ustadz yang ngomong. Oh, Ustadz. Oh, di situ? Iya, di situ. Makanya dia nggak suka sekali kegiatan-kegiatan yang negatif kayak gitu. Oh, makanya digedor itu sama dia. Berarti dia yang gedor itu? Iya, katanya sih cuma ada dia doang di situ. Dia yang benar-benar nguasain daerah situ. Nggak ada yang berani ke sana, nggak ada yang, dia juga nggak bisa kemana-mana. Karena di situ juga ada pohon bang, gede juga. Rumah itu benar-benar dikelilingi pohon gede bang. Semua ya? Oh, satu lagi bang, gue cerita ke skip. Ini temen gue, sebut saja namanya Imam bang. Orangnya masih ada. Dia itu semenjak bokapnya meninggal, akhirnya dia sering tahajud dan segala macamnya. Tiba-tiba dia nggak tahu kenapa dia ngerasa bisa bang ngerasain. Awalnya cuma bisa doang ngerasain. Kayak merinding di sini ada nih gitu. Tapi lama-lama dia bisa ngelihat sosok itu dengan solid. Jelas ya. Jelas sekali. Gue sering cerita sama dia tentang rumah yang itu. Akhirnya dia coba ajak gue ke sana. Gue ajak lah bang. Santai aja, nggak rumah sendiri. Kebetulan itu tuh udah masuk waktu zuhur. Akhirnya dia, gue sholat dulu ya. Gue minjem sejadah. Ini sebelum diusir ya bang, sebelum dipanggil Ustadz. Terus disolat lah tuh. Karena dia bisa kan bang. Katanya dia lagi sholat bang. Itu ada nenek-nenek bungkuk banget. Rambutnya sudah ubanan gitu, tapi digerai. Tapi kan kalau orang bungkuk itu kan rambutnya otomatis ke bawahnya gini. Ke bawah. Dia gini bang. Lagi teman gue lagi sholat. Ngeliatin nih? Iya gini bang. Buset dah. Temen gue temen gue pucat bang. Nih ya, dia sebutin nih bang. Di depan rambutan itu ada cewek. Dia nggak kemana-mana, di atas pohon aja. Palingan kalau dia berpindah ke bawah doang. Nah, terus di tempat kucing yang tadi gue bilang itu benar. Dan itu 2 orang yang ngomong bang. Bukan cuma Pak Ustadz doang, tapi temen gue juga ngomong. Yang itu si ada Imam ini. Iya, Imam temen gue. Ini gede banget deh. Dia bilang itu. Ini gede banget. Gue nggak bakalan, maksudnya semoga aja gue nggak ditengolin hari ini ya itu. Tapi ini gede banget gitu. Karena mungkin dia nggak ngeliat, tapi dia bisa ngerasain bang energinya gitu kan. Kalau di kamar bokap nyokap nggak terlalu, nggak ini sih bang. Katanya nggak iseng gitu dan cuman diem aja. Tapi ada anak kecil gitu. Kalau di kamar gua itu nenek-nenek itu bang. Oh, nenek-neneknya tadi yang bongkok itu. Gua makin gak berani tidur sendiri. Terus di
kolam ikan di belakang kamar gue itu perempuan juga. Oh, yang dilihat sama temen lu cewek ini ya? Nah, cuman kalau di yang kolam itu rambutnya abu-abu gitu, Bang. Abu-abu, nggak hitam, tapi panjangnya sampai kaki. Nah, kalau yang di depan hitam. Panjangnya katanya cuman sampai sini. Sama selut. Nah, tapi kalau yang di belakang itu bajunya lusuh banget. Lusuh. Bener-bener kayak udah kekubur tanah lama banget gitu, Bang. Lusuh. Terus di kamar tamu itu ada ini, Bang, ada cewek tapi pakai gaun. Gaunnya tuh panjang sampai nyeret ke lantai gitu. Dia cuma duduk gini doang di kamar itu. Oh, di meja yang lu gebrak itu. Nah, di meja yang gua gebrak itu sebelahnya emang ada kursi. Oh, di situ duduknya. Iya, dia diem doang, katanya dia gini. Nggak ganggu, tapi dia cuma diem doang. Ya risih lah, Bang. Iya. Tetap aja. Di atas, dia bilang, di atas gua nggak berani karena berisik banget. Kayaknya gue yakin itu banyak banget, bilang gitu. Sama di ini, Bang, di dapur kotor itu juga ada perempuan dua perempuan. Yang satu udah agak besar, yang satu masih kecil gitu. Kayaknya kayak anak sama emak lah ya. Iya. Iya. Gua nggak pernah ngerasain kejadian yang di samping di luar rumah gua, tapi di situ ada juga, Bang, katanya. Tapi gua nggak pernah ngerasain hal itu. Kalau di situ apa sih, Bang, yang kepala tapi ininya organ doang? Kuyang. Nah, iya itu, Bang. Itu yang ada suara sapu bukan sih? Gua nggak tahu. Yang waktu itu dengar suara sapu di situ bukan? Di deket ayunan. Oh, beda ya itu. Di deket ayunan. Katanya yang paling kuat itu si Kuyang sama yang di tempat kucing. Oh, yang gede itu. Dia yang paling kuat. Jadi gue sama keluarga kayak, yaudah kita aja. Makanya sekarang gue udah pindah. Dan gue pikir kayak, ini apa diri gue yang jadi indigo apa? Tapi ternyata enggak, Bang. Emang kayaknya emang itu nggak baik-baik aja. Rumah yang serem lah ya. Tapi alhamdulillahnya semenjak Pak Ustadz itu nyaranin untuk coba pakai cara itu, nggak terlalu ini sih, Bang. Udah sedikit gangguannya katanya. Berarti semenjak yang didoain itu ya 21 hari sampai lu pindah itu minor lah gangguannya. Minor. Dan cewek itu udah nggak ada yang di apa namanya? Kolam itu udah nggak ini lagi, udah nggak pernah berisik lagi. Udah nggak pernah berisik lagi. Berarti selama lu tinggal di situ lu nggak pernah ke atas sama sekali itu? Karena sekali doang itu, yang Bang, ada yang ada tukang. ya. Nah, selebihnya gue nggak akan berani. Jangankan malam, Bang. Siang aja gue iseng. Karena ya itu gue bilang, gue orangnya takutan. Iya. Lebih baik gue jadi takut dan nggak usah nantang gitu daripada nanti gue ditongolin. Iya, repot lah, pingsan segala macam. Nih tadi kan sempat ditanam itu ya sama si siapa tuh? Bisa dibilang pelakor lah ya. pelakor dari kakek lu itu tanamannya tahu nggak lu kapan ditanamnya itu? Kalau kurang lebihnya ya, Bang, kalau misalkan nggak salah prediksi itu sekitar 20 tahunan yang lalu. Berarti sekitar tahun 90-an? Iya. Oke. Udah lama banget, Bang. Dan ditemuinnya kapan itu? Ditemuinnya itu kan gue tinggal 2012 ya. 12 ya. Sekitar 2011 awal atau akhir gitu. Berarti nggak lama setelah direnovasi lu tempatin itu? Iya. Berarti nggak pas renovasi ketemu, nggak lama lu tempatin? Sebenarnya renovasinya tuh bukan total, Bang. Karena mungkin rumah lama, jadi ada beberapa kayak misalkan yang ini bocor nih harus dibenerin. Terus kayak ada yang cat-cat yang udah pudar. Tapi walaupun udah direnovasi gitu, tetap kelihatan rumahnya rumah tua. Rumah tua. Berarti ini rumah-rumah modelan, bukan model Belanda gitu bukan ya? Model-model Jawa lah gitu ya? Bagaimana itu modelnya? Model Belanda, kayaknya ada sedikit nuansa model Belanda, tapi nggak total. Ada beberapa kayak titik-titik yang kelihatannya kayak rumah Belanda. Rumah Belanda gitu. Tapi nggak semua lah ya. Nggak semua. Cuman gue kaget loh. Di bawah aja 4 kamar ya? 4. Di atas berapa kamar tuh? Di atas itu ada 3 kamar. Dan gede. Gede-gede berarti. Kacau sih. Di atas ada balkon gitu?
Dia ada balkon, Ada tapi balkon. kecil. Kecil. Dan nggak pernah, kayaknya gue Nggak pernah ada yang nggak ada, nongol di atas. gue yakin nggak ada yang kesana, nggak ada yang kesana. Dan apa namanya, ART pun juga nggak berani lama-lama di sana deh kayaknya. Bentar doang ya. Oh ini bang, itu alasannya tuh kenapa si ART jarang bertahan lama bang. Iya. Dia sering ditarik bang kakinya, Di kamar itu ART itu. ditarik. Buset. Terus kadang-kadang kalau misalkan dia nggak ditarik, bahkan dia ngeliatin ART itu lagi tidur, diem gini doang. Berarti sosoknya itu yang cewek dua ya, anak Ya, kecil. mungkin itu, anak Bang. kecil sama yang gede itu ya. Oke. Nah berarti ART itu nggak pernah ke lantai atas itu, bersih-bersih nggak pernah. Bersih-bersih, cuman sekedar bersih-bersih doang. Dan gue kadang-kadang suka nemuin gerak-gerik yang cepet-cepet gitu loh bang. Gimana maksudnya? Kalau orang kan ketakutan kan kayak "Ih, buru-buru gitu kan, kayak gerusak-gerusuk gitu. Tapi gue nggak nanya. Berarti kayak asal-asalannya bersih ya Asal-asal kalau aja. di lantai 2 itu. Karena orang tua dan adik juga nggak pernah naik ke atas, kayak "Ya udahlah yang penting kelihatan habis dari atas gitu." Iya, kelihatan bersih-bersih sih. Karena lu nggak perlu naik ke atas bang buat ngerasain suasana yang nggak enak. Iya. Sampai tangga yang udah mau naik aja itu udah kerasa. Udah kerasa banget ya. Makanya gue nggak pernah mau. Iya. Dan pas pertama lu datang ke situ, itu nggak sih bang, masih ada barang-barang peninggalan kakek lu nggak? Ada beberapa barang kayak yang ini loh bang, kayak furnitur biasa sih, nggak ada. Oh, Bang. Kakek gue bukan tipikal yang ini sih koleksi barang-barang antik itu atau patung-patung enggak. Berarti bangku-bangku zaman dulu masih ada semua itu. Iya. Pas datang udah ada isinya lah, nggak kosong bener-bener kosong. Nggak kosong bener-bener. Lantai 2 juga berarti ada furnitur ya, kayak kasur. Ada tapi nggak sebanyak di bawah. Oh. Kalau yang di kamar itu memang ada kasur dan ada ada satu kamar yang dijadiin gudang. Bener-bener kosong berarti dulunya dijadiin gudang itu. Dan yang ada kasur tadi ditidurin sama om lu. Iya. Gila sih ditampakin pocong. Itu Kacau. parah itu bang. Tapi si Pak Ustadz ini nggak nyebutin di atas tuh ada apa aja. Apa teman lu imam ini nggak juga ya? Karena temen gue ini nggak berani juga bang naik ke atas. Udah ngedown dulu. Udah terlalu banyak katanya. Aduh banyak banget. Orang dia ngomong gini bang. Parah ya, banyak amat. Nggak kuat gue. Apa namanya? Dari awal gue datang sampai sekarang, rasanya gue pengen banget pulang. Badan gue panas banget. Kebetah lah ya. Abis ini gue pulang ya. Dia bilang gitu bang. Udah Terus kacau sih. abis itu nggak di hari yang lain, di kemudian hari gue tanya, gue ajak gitu, main dong sini ke rumah gue lagi. Enggak rumah lu serem. Nggak mau dia berarti. Kacau sih kadang-kadang mah. Dan tadi Pak Ustadz juga nggak nyebutin ya di atas itu ada apa aja ya? Cuma bilang ramai Dia cuma bilang ramai. Di atas ramai banget. Pak Ustadz juga nggak sampai ke atas bang, kayak udah pas di bawah aja tuh dia udah bilang Udah nggak mau dia. udah nggak bisa nih, ini udah kacau nih, udah terlalu banyak. Dan tadi kan sempat didoain 21 hari. Itu buat ngusir yang di bawah doang apa yang atas juga? Kebetulan pas didoain itu kita kan melibatkan semua keluarga ya bang, karena ini kan rumah bukan rumah gue gitu kan. Ayolah ikut. Akhirnya udah keluarga banyak yang ikut, jadi ya rame Yang gitu kan. asinan itu. Nah kita berkali-kali bikin yasin sama bapak-bapak masjid itu, dan kita juga ngelakuin hal yang disuruh sama Pak Ustadz itu. Berapa ya? 7 hari berturut-turut mengaji sama bapak-bapak. Warga-warga lah ya. Warga-warga situ. Terus 21 hari ke depan itu kita sekeluarga Ngaji sendiri di setiap sudut rumah. Dan pas di 7 hari sama bapak-bapak itu juga kita di atas juga ada. Oh di atas juga ngaji. Tapi kalau yang di pojok-pojok itu cuma di bawah bang. Cuma di bawah, nggak ada yang berani ke atas. Iya, iseng duluan. Kacau sih. Oke, itu tadi cerita dari Bang Yuda. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jadi nempatin rumah peninggalan kakek ya Bang ya. Iya. Yang di situ ada jin yang beranak pinak nih. Kacau sih kalau begitu mah. Dan itu kemungkinan ya Bang, itu setannya dari kiriman sini ya Bang. Betul. Lakor ya. Betul. Kiriman situ setan netep segala macem. Nah tadi gue lupa nanya Bang satu Bang. Kalau boleh tahu sebelum lu nempatin itu kosong berapa tahun Bang? Nggak kosong. Oh ditempatin? Ditempatin.
Tapi serem. Serem. Itu karena si Pak Ustadz bilang itu karena ini nih si apa namanya barang yang Barang-barang kubur ini. itu. Tapi pas lagi sebelum lu tempatin di atas tetap kosong. Kosong karena itu kan bekas rumah keluarga bang. Oh, Yang iya, tadi gue iya. bilang apa namanya anaknya udah pada gede, Pindah semua, nikah, segala pindah macam semua. ya. Berarti yang kosong lama ini yang atas ya. Iya. Dan kebetulan kakek gue itu adalah tipikal yang sering nampung orang Oh. buat tinggal karena Iya. kasihan dia gitu Kasihan, kan punya nggak rumah. tegaan lah Dan ya. akhirnya jadi akrab akhirnya jadi kita anggap sebagai saudara gitu. Dan dia juga kayak bantuin kayak misalnya kalau ada acara bantuin masak gitu Ya udah tinggal aja nggak apa-apa. Tinggal aja gitu. nggak apa-apa. Karena rumah terlalu gede banget. Sih kalau nggak ditinggalin juga Makanya kayak abang ini ya 5 tahun berarti di atas kosong sama sekali tuh, kagak Iya. dijajah sama sekali. males banget. Iya, kacau sih. Jadi nih bang, thank you nih bang. Ya, terima Udah kasih mau cerita di channel Kisah Tengah Malam, mantap banget ceritanya epic. Dan buat kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, langsung aja nih klik link yang ada di deskripsi. Nanti bakal hubung ke WhatsApp admin kita. Ya udah segitu dulu. Gua Putro pamit undur diri. Bang Yuda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.